Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari UIN Sunan Ampel Surabaya akan berkenaan dengan tugas ilmu filologi, akan menjelaskan tentang imla atau penulisan Al-Quran pada masa awal Islam. Imla Al-Quran. Imla itu artinya penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran pada masa Islam mengalami beberapa fase atau beberapa tahap. Yang tahap pertama ialah zaman Rasulullah. Saya tulis Indonesia ini. Zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah dan zaman sahabat Abu Bakar dan Utsman. Nah, pada zaman Rasulullah imla Al-Quran itu masih belum ada titik dan harokatnya, jadi hanya huruf atau berupa lengkungan-lengkungan seperti dalam naskah Al-Quran ini. Seperti ini awal mula penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah. Saya akan tulis di sini naskah seperti zaman dahulu. Nah, seperti ini. Jika kita baca ini kan tidak bisa. Nah, karena kesulitan membaca para sahabat, maka pada zaman selanjutnya, yaitu zaman siapa? Zaman Khalifah Abdul Malik. Yang kedua zaman Khalifah Abdul Malik, penulisan Al-Quran sudah ada titiknya seperti ini. Nah, ini membacanya kan aslinya kan min qablina. Karena tidak ada titiknya, para sahabat dan orang Islam pada saat itu kesulitan, akhirnya zaman Abdul Malik diberi titik seperti lafaz ini. Ini titiknya apa ini? Huruf qaf diberi titik 2. Adanya titik pada zaman itu ialah zamannya Khalifah Abdul Malik. Selanjutnya, karena masih banyak para sahabat dan orang-orang Islam pada saat itu yang tidak bisa membaca, akhirnya pada zaman Nasr bin Aslim dan Yahya bin Ya'mar, akhirnya semua huruf ada titiknya seperti lafaz ini. Nah, lafaz na'budu itu nunnya ada titiknya, baknya ada titiknya. Pada ini merupakan penyempurnaan Al-Quran pada masa Abdul Malik. Kalau pada Khalifah Abdul Malik itu titiknya hanya tertentu. Seperti ketika ada lafaz yang sangat sulit itu baru diberi titik. Kalau lafaz-lafaz yang mudah sekiranya tidak ada titiknya masih bisa dibaca, itu tidak pakai titik. Beda dengan zamannya siapa? Nasr bin Asr dan Yahya bin Amr. Itu semua lafaz di dalam Al-Quran penulisannya imlaknya itu ada titiknya. Terus
fase keempat, generasi keempat. Meskipun ada titiknya, tapi kan zaman dahulu ada orang yang tidak bisa membaca. Soalnya kan beda-beda. Ada lafaz seperti ini. Meskipun titiknya lengkap, tapi ada yang tidak bisa membaca. Terus Al-Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi, beliau juga pengarang ilmu arud, itu melakukan perubahan yang sangat besar, yaitu beliau mulai memikirkan atau memberi syakal harokat pada Al-Quran seperti Al-Fatihah. Zaman Imam Khalil Al-Quran, penulisan ilmu Al-Quran itu sudah ada harokatnya, seperti sukun, fathah, dhamma, tasydid, kasroh, dan fathah dan kasroh. Itu zamannya Imam Khalil. Terus imla Al-Quran yang fase terakhir, yaitu fase penyempurnaan, ialah zamannya Imam Al-Ma'mun. Pada masa Imam Al-Ma'mun itu Al-Quran ditulis secara lengkap. Saya lihatkan naskah zaman Imam Al-Ma'mun yang sudah ditulis lengkap. Jika kita perhatikan, Al-Quran sudah ada awal suratnya, sudah ada nama suratnya, seperti ini. Surat Al-Ma'un Khamsu ayatin. Ada nama surat, terus ada jumlah ayatnya berapa. Itu zamannya Imam Al-Ma'mun. Terus awal surat juga ada bismillah. Terus sakal dan tasdid beserta tanda-tanda berhenti atau waqaf itu sudah dicantumkan oleh Imam Al-Ma'mun. Berikut tentang penulisan imla Al-Quran. Dari kelima fase ini itu banyak mengalami beberapa perubahan, seperti tanda-tanda, kembali tanda-tanda. Tanda titik untuk huruf yang tidak mempunyai kesamaan bentuk dengan huruf lainnya tidak diberi tanda titik. Misalnya alif, lam, mim, dan ha itu tidak memakai titik penulisannya. Terus tanda sukun bukanlah harokat. Sebaiknya sukun menunjukkan tidak adanya harokat, karena itu ketika suatu huruf menerima sukun, ia menjadi ringan bacaannya. Ada banyak pendapat mengenai tanda sukun. Penduduk Andalusia menggunakan tanda jurro atau tanda yang diambil dari huruf kho yang diletakkan di atas huruf untuk menunjukkan sukun. Jadi ada masyarakat Andalusia yang sekarang Spanyol, yang dulu Andalusia termasuk agama Islam, sekarang kan Kristen Spanyol. Itu tandanya sukun itu jurro, yaitu tanda yang diambil dari huruf kho. Terus tanda tasdid. Tulisan-tulisan Arab pada mulanya tidak menggunakan tanda khusus untuk huruf yang ditasdid atau suara ganda, dan ditulis hanya dengan satu huruf seperti huruf-huruf lain yang tidak bersuara ganda. Karena itu akhirnya disepakati untuk membuat tanda khusus bagi huruf yang bersuara ganda. Ada dua tanda khusus yang digunakan, yaitu shin diambil dari kata syadid. Tanda ini dibuat oleh Imam Khalil Al-Ahmad. Ini pada fase keempat, tanda tasdid. Tanda kepala sini diletakkan di atas huruf yang bersuara ganda, baik huruf itu bersuara a, i, u. Terus keempat ini ada tanda tanwin. Tanwin adalah suara nun mati yang berada di akhir isim yang menerima tanwin atau mushorif. Isim yang dimasuki alif lam al dan
isim yang tidak dimudahkan pada penulis mushaf tidak melambangkan tanwin dengan nun. Hanya ketika nasab saja, hanya ketika nasab para penulis mushaf menambahkan alif di akhir kalimat. Terus Abu Aswad Ad-Du'ali ketika menciptakan tanda titik untuk menunjukkan harokat, satu tidak yang diletakkan di atas huruf untuk harokat fathah, satu tidak di depan huruf dan harokat dhamma, dan satu tidak di bawah huruf untuk kasroh. Hanya memberi tanda dua titik. Lah pada zamannya siapa? Abu Aswad Ad-Du'ali itu menciptakan tanda titik untuk menunjukkan harokat. Berarti Abu Aswad Ad-Du'ali, tanda titik Abdul Malik. Terus kemudian Al-Khalil menyempurnakan tanda titik yang dibuat oleh Abu Aswad. Dan jadi ulama yang diutus Khalifah Abdul Malik ialah Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali. Terus Imam Khalil menyempurnakan tanda titik yang dibuat oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Tanda titik yang dibuat oleh siapa? Imam Abu Aswad Ad-Du'ali seperti ini disempurnakan oleh Imam Khalil. Makanya pada fase kedua ini tanda titik hanya pada lafaz-lafaz tertentu, tetapi pada fase keempat titiknya sudah lengkap beserta harokatnya pada masa Imam Khalil. Menurut Al-Qasandi, ulama mutakhirin menggunakan huruf wawu dan garis yang ditulis dalam bentuk kecil dan diletakkan di atas huruf yang menyandang tanwin, dhamma dan dhammatain. Nah ini tanda-tanda ciptaan Imam Khalil banyak yang menjadi dasar untuk tanda-tanda dalam tulisan Arab sampai sekarang. Proses penyempurnaan huruf-huruf hijaiyah ini terjadi sampai abad ke-8 Masehi. Jadi adanya huruf hijaiyah yang ada di Quran itu penyempurnaan sampai abad ke-8. Abad ke-8. Setelah abad ke-8 ini huruf-huruf hijaiyah sudah terbentuk. Yang ada berapa huruf hijaiyah? Ada 20? Ada 28 atau 29. Itu huruf hijaiyah. Itu adanya setelah abad ke-8 sudah sempurna. Baik, untuk teman-teman mungkin ada yang ditanyakan tentang imla atau penulisan Al-Quran pada masa awal Islam. Penulisan imla Al-Quran di Indonesia itu apa? Apa? Penulisan imla Al-Quran di Indonesia itu apa? Seperti Al-Quran ini. Ini kan Indonesia. Yang sampai maksud seperti Al-Quran ini. Nah, untuk penulisan Al-Quran yang ada di Indonesia itu menggunakan imla Rasul Utsmani, yang mana zamannya Sahabat Utsman. Jadi Sahabat Utsman bin Affan itu menghimpun semua Al-Quran yang ada di tulang, yang ada di kulit-kulit hewan, yang ada di daun, dijadikan satu, kemudian dikumpulkan, ditulis ulang oleh para penulis hingga saat ini sampai dicetak di Indonesia itu berdasarkan penulisan pada zaman Sahabat Utsman. Itu kira-kira sudah paham? Terus ada yang tanyakan nanti? Harokat di dalam Al-Quran ada pada abad berapa? Harokat Al-Quran berada pada apa? Diulang pertanyaannya. Harokat di dalam Al-Quran ada pada abad berapa? Jadi teman-teman, adanya harokat atau syakal pada imla penulisan Al-Quran itu adanya abad ke-7 Masehi, yaitu awal mula Daulah Umayyah.
Ziyad bin Abi Sufyan meminta kepada seorang ahli bahasa, yakni Abu Aswad Ad-Du'ali, untuk menciptakan syakal tanda baca Al-Quran untuk membaca Al-Quran, yang mana ini terjadi pada abad ke-7. Nanti syakal atau harokat itu zamannya Daulah Umayyah yang bertepatan pada abad ke-7. Sudah paham? Masih ada pertanyaan lagi? Ini apa? Saya kasih lihat lagi ya. Ini yang contoh manuskrip Al-Quran yang apa? Sudah lengkap seperti ini. Terus ada manuskrip yang harokat, yang mulai ada harokatnya seperti ini. Terus ada manuskrip yang ada titik hurufnya, semuanya ada titik hurufnya seperti ini. Terus ada manuskrip yang awal permulaan titik seperti ini ya gambarnya. Terus ini Al-Quran yang zamannya Nabi Muhammad yang tidak ada apa-apanya, tidak ada titik dan tidak ada harokatnya. Sekian ya dari kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.